siapapun yang engkau disebutkan di sisinya. Jadi nama Nabi Muhammad, Muhammad misalnya, Mustafa, Mukhtar dan sebagainya. Siapapun yang engkau disebutkan di sisinya, falam yusalli alaika, tapi ia tidak berselawat kepadamu, fadakhalan nar, maka ia masuk neraka. Maka Allah jauhkan, semoga Allah jauhkan ia daripada rahmatnya. Qultu amin, aku berkata, kata Nabi Muhammad, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam yang berbahagia ini melanjutkan kajian kita yang telah lalu, di mana pada malam minggu yang lalu kita mengkaji tentang kelebihan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah dipaparkan di dalam kitab tersebut beberapa perkataan para sahabat dan perkataan para ulama-ulama yang mu'tabar di zamannya. Malam ini yang akan kita kaji masih berkaitan dengan Nabi, yaitu kelebihan berselawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umumnya di saat peringatan Maulid yang paling banyak kita baca adalah selawat. Maka apa kelebihan-kelebihan berselawat tersebut? Qala al-faqih Abu Laisis Samarqandi, haddatsana Muhammad bin Fadl qal haddatsana Muhammad bin Ja'far qal haddatsana Ibrahim bin Yusuf qal haddatsana Ibni Abi Fudaik an Yahya bin Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhuma an jaddihi Muhammad bin Abdurrahman annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bersabda, ma minkum min ahadin sallama alayya idza mittu illa ja'ani Jibril faqala Jibril ya Muhammad hadza fulan bin fulan yaqra'uka salam fa aqulu wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma minkum, tidak dari kalian seorang pun, kata Rasulullah, yang memberi salam untukku idza mittu, apabila aku telah mati, illa ja'ani Jibril, kecuali datang kepadaku malaikat Jibril, faqal, maka malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, ini adalah si Anu bin si Anu membaca untukmu salam. Fa'aqulu, maka aku berkata, kata Nabi Muhammad, wa alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatuh, untuknya dan untuknya salam, rahmat Allah dan keberkahannya. Jadi hadis ini para jamaah menggambarkan kepada kita bahwa salam yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad itu tidak akan sia-sia, tidak akan lari kemana-mana. Mestilah salam yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sendiri menjelaskan
apabila setelah beliau wafat kita memberi salam kepada beliau, maka Jibril akan datang kepada beliau mengkhabarkan, memberitahu beliau bahwa ada si fulan bin si fulan yang membaca salam kepadamu. Maka beliau membalas salam kita kepada beliau dengan kalimat wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tiga tapi salam ke Nabi Muhammad, gedoakan katanya oleh Nabi Muhammad lepu salam, rahmat dan berkah para jemaah. Maka tidak akan sia-sia. Kemudian dalam riwayat yang lain, qala haddatsana Muhammad bin Fadl bi isnadihi an Sa'id bin Musayyab radhiyallahu an. Dari Sa'id bin Musayyab, semoga Allah ridha untuk beliau, beliau berkata, qala Umar, berkata Sayyidina Umar, balaghani, sampai kepadaku, annad du'a yuhbasu bainas sama'i wal ard, bahwa doa itu ditahan di antara langit dan bumi. Doa yang tamu doa lidahnya mutut, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tertahan dia antara langit dan bumi. La yas'udu minhu syai'un, tidak naik daripada doa sesuatu pun, hatta tusalliya ala nabiyyika alaihi salam, sehingga engkau berselawat untuk nabimu alaihi salam. Doa lu sembahyang dan berdoa le. Kita berdoa kepada Allah, apabila doa kita itu tidak kita akhiri dengan salah kepada Nabi, atau kita mulai dengan salat kepada Nabi, berselawat kepada Nabi, maka tidak ada daripada doa kita apapun yang naik sampai kepada Allah. Jadi doa yang kita baca itu menjadi perangko. Nah, kita kirim surat Pak Pos je ke perangko ya, sehingga ikirim surat tanya terus bak tujuan para jemaah. Maka nyan selawat katanya kepada Nabi nisbah dengan doa dalam kaitannya dengan doa. Maka setiap akhir doa kita selalu berselawat sallallahu ala sayyidina Muhammadin, atau dalam bentuk salawat-salawat yang lain. Tujuannya apa? Supaya doa yang kita baca sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala haddatsana al-faqih Abu Ja'far radhiyallahu an, haddatsana Abu Bakri bin Abi Yazid wa fin niskhati Sa'id. Qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Salamah an Musa at-Tawil an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, semoga Allah ridha kepada beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ida minbar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, lagi mimbarnya. Faqala, di saat beliau naik ke atas mimbar, maka Rasulullah berkata amin, artinya kabulkan. Summa sa'ida, kemudian beliau naik lagi. Faqala, maka beliau berkata amin. Summa sa'ida, kemudian beliau naik lagi. Faqala, maka beliau berkata amin. Summa stawa, kemudian beliau sampai di tempatnya. Nah, duduk. Jadi 3 kali dalam riwayat hadis ini Nabi di saat naik ke mimbar membaca amin sampai beliau duduk di tempat duduk di atas mimbar. Fajalasa, maka beliau duduk. Di saat beliau sudah duduk, faqala lahu Mu'ad bin Jabal, seorang sahabatnya yang bernama Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, Sa'idta fa'aminta salasan, engkau naik ke mimbar, engkau membaca amin 3 kali. Qala, Rasulullah bersabda, atani Jibril, datang kepadaku malaikat Jibril. Faqala, maka beliau berkata, ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhalan nar fa'abadahullah. Qultu amin. Wahai Muhammad, siapapun yang mendapatkan bulan suci Ramadan tetapi dia tidak diampuni
dalam bulan Ramadan tersebut, famata maka kemudian ia mati, fadakhalan nar maka ia masuk surga. Fa'abadahullah kata Jibril, maka mudah-mudahan Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Qultu aku kata amin. Jadi doa Jibril, fa'abadahullah, mudah-mudahan dia dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Qultu aku kata Nabi Muhammad amin. Wa qala dan beliau berkata, Jibril berkata, man adraka abawaihi au ahadahuma, siapa saja yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu keduanya, falam yabirrahuma, tetapi ia tidak berbuat baik terhadap keduanya, famata maka ia mati, fadakhalan nar maka ia masuk surga. Fa'abadahullah, semoga Allah jauhkan dia daripada rahmatnya. Qultu kata Nabi Muhammad, aku kata amin. Kemudian Jibril berkata lagi, wa man dzukirta indahu falam yusalli alaika, siapapun yang engkau disebutkan di sisinya. Jadi nama Nabi Muhammad, misalnya Mustafa, Mukhtar dan sebagainya. Siapapun yang engkau disebutkan di sisinya, falam yusalli alaika, tapi ia tidak berselawat kepadamu, fadakhalan nar maka ia masuk neraka. Maka Allah jauhkan, semoga Allah jauhkan ia daripada rahmatnya. Qultu amin, aku berkata kata Nabi Muhammad amin. Jadi dalam hadis ini para jemaah ada 3 doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Yang pertama, beliau mendoakan orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan tapi tidak mengisi bulan suci Ramadan dengan amal ibadah yang membuat ia diampuni oleh Allah, maka didoakan orang ini dijauhkan dari rahmat Allah. Gepuji dari rahmat Allah. Doa Jibril yang kun amin Nabi Muhammad. Kira-kira geterimong ku getula oleh Allah. Pasti geterimong. Yang baca doa malaikat terbaik, yang mengaminkan makhluk terbaik, pasti geterimong oleh Allah. Maka hati-hati ya terus bulan Ramadan. Jangan sia-siakan bulan Ramadan tidak mengisi dengan amal. Nah, kalau kita menyia-nyiakan bulan Ramadan tidak mengisi dengan amal, maka doa malaikat Jibril yang diaminkan pasti terkena kita. Kemudian doa yang kedua, malaikat Jibril mendoakan orang-orang yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satu daripada keduanya. Masih punya ayah, masih punya ibu, atau masih punya ayah saja, atau masih punya ibu saja. Tapi kita tidak melakukan bakti kebaikan kepada keduanya. Hana tepu pi, lagi hana urang syik dulu tentang itanya. Urang syik teman tongna, tapi lagi hana li. Hana tepu, hana ada berumun. Maka Jibril mendoakan kita agar dijauhkan dari rahmat Allah. Nabi Muhammad kun amin. Artinya pasti dikabulkan. Maka hati-hati yang masih punya orang tua. Yang masih punya orang tua, berbaktilah kepada kedua orang tua. Karena kebaktian kita kepada orang tua, terutama kita anak laki-laki, itu pasti akan membawa kita masuk ke surga. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fal ya'malil barru ma syaa ayyamal falai yadkhulan nar. Silahkan orang yang berbakti kepada kedua orang tua melakukan amal apapun, artinya melakukan kejahatan apapun, silahkan dia lakukan kejahatan apapun. Kalau dia berbakti kepada kedua orang tua, falai yadkhulan nar, maka dia tidak akan masuk neraka. Mang menyohana damang neraka ho damang. Pasti dalam surga. Karena hana tempat lain dema uradudo lain surga ngan neraka. Hana lain tempat. Monyo pasti damang surga, hana mungkin damang neraka. Monyo pasti damang neraka, hana mungkin damang surga. Sebaliknya kata Rasulullah, fal ya'malil aqu ma syaa ayyamal. Silahkan orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya melakukan amal baik apapun.
sebesar apapun amal baik, ya, falai yadkhulal jannah, maka dia tidak akan pernah masuk surga. Jadi surga kita ada pada orang tua. Al jannatu tahta aqdami ummahah. Surga katanya naimiyub akiurung syik katanya uragam. Maka kalau kita masih memiliki orang tua, gunakan orang tua tersebut untuk membawa kita ke surga, yaitu dengan melakukan kebaikan, kebaktian kepada mereka. Kemudian doa yang ketiga yang berkaitan dengan bab ini, Jibril mendoakan orang-orang yang mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, tapi tidak bersalawat. Ini banyak sekali orang gedengar nan Nabi Muhammad tapi hana baca selawat. Ya, hati-hati je abang mulut urung dron. Abang mulut kai baca nan Nabi Muhammad tu, tapi urung dron duduk inan pegah khabar preh bagi ibu bungkus sagai. Ya, hana selawat ke Nabi. Ramai yang duha-duha je abang mulut yang minta abu bungkus sagai, hana selawat. Selawat ka urusan anak umit. Anak umit dayah, anak umit balai gondang, yang kawannya selawat lain proh cakrap mai rokok. Duk geragu nan Muhammad tapi tabai ke nan minyan bak mulut hana muslawat. Gedoakan le Jibril urang-urang yang hana muslawat watai Nabi Muhammad disebut agar dijauhkan dari rahmat Allah. Gekeun le Nabi Muhammad amin. Pasti jauh dari rahmat Allah. Berasa kalau dah kun jak bak mulut rayu dah faedah nyo malamnya kaya adu dah. Munyo hana ta muslah. Artinya munyo kata jak tak dengar, tapi tidak mesti bak mulutnya, hanya mesti mulut bahasa Aceh. Sebenarnya maulid maknanya bahasa Aceh biasa mulut. Hanya mesti dumpat dimanapun Nabi Muhammad disebutkan, kecuali gedenya lewat ya, pada tempat kotor, lambruh tu, nyan hanjut. Nyan mestilah gedenya membaca salawat. Minimal Allahumma salli ala Muhammad. Waruwiya an Muhammad bin Mangkadir an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya fil yaum mi'ata marrah, siapa saja yang berselawat untukku, kata Nabi Muhammad, pada harinya atau setiap hari, mi'ata marrah 100 kali. Tirtuh go tiura tam selawat ke Nabi. Qadallahu lahu mi'ata hajah. Allah tunaikan untuknya 100 kebutuhan. Tirtuh go tam selawat ke Nabi, tirtuh kebutuhan katanya qada li Allah, tunaikan li Allah, hati jamin li Allah berhasil. Sab'ina minha fil akhirah wal salatina fid dunya. Dari 100 tersebut dibagi 70 kebutuhan di akhirat, 30 kebutuhan di dunia. Dia mampu kebutuhan nak berah. Kebutuhan dia dah tanya. Terus berdoa kadang-kadang, terus berdoa nada tengah tanya, padahal nada selawat ke Nabi. Jadi faedah berselawat kepada Nabi dapat membuat hajat-hajat kita, kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan kita terpenuhi, tercapai. Wa an Sa'id bin Umair al-Ansari wa kana badriyah ay qatila yauma badar, dan dari Sa'id bin Umair al-Ansari, dari seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Umair al-Ansari, orang Ansar, orang Madinah. Beliau adalah orang yang terbunuh pada hari peperangan Badar. Jadi termasuk sahabat Nabi yang syahid perang Badar. Berarti dalam bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya min ummati mukhlisan min qalbihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat wa rufi'a lahu wa rafa'a lahu asyara darajat.
wa maha anhu asyara sayiat. Siapapun, kata Rasulullah, yang berselawat untukku dari umatku yang ikhlas dari hatinya, sekali selawat, salatan wahidatan, satu salawat saja, niscaya Allah berselawat untuknya 10 salawat, dan Allah angkat baginya 10 derajat, dan Allah hapus daripadanya 10 kejahatan. 3 tam selawat ke Nabi. 1 kali kita berselawat ke Nabi, kepada Nabi, apabila berdasarkan dengan keikhlasan dalam hati, maka balasannya Allah berselawat untuk kita 10 kali. Kalau Allah berselawat kepada kita, artinya Allah ampuni dosa. Allah ampuni dosa kita. Dan Allah angkat bagi kita 10 derajat. Derajat dalam surga. Dalam surga itu antara 1 derajat dengan derajat yang lainnya, bagaikan kita di bumi dengan bintang-bintang yang ada di langit sana. Nah, bayangkan 10 derajat derajat katanya oleh Allah lebih tinggi gara-gara hanya sabah selawut. Dan Allah hapus daripada kita 10 kejahatan. Nah, terlakukan kejahatan bauronya katanya, 1 salawat itu mampu menghapus 10 kejahatan. Nah, biasa amal-amal yang lain 1 amalan menghapus 1 kejahatan, tapi ini salawat mampu menghapus 10 kejahatan. Qala wa sami'tu abi yahki, Al-Faqih berkata, dan aku mendengar ayahku bercerita. Beliau berkata, kana Sufyan Ats-Tsuri bainama huwa yatufu id ra'a rajulan la yarfa'u qadaman wa la yada'u qadaman illa wa huwa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sufyan Ats-Tsuri berkata, ya, sedang-sedang aku tawaf, tiba-tiba aku melihat seorang laki-laki. Artinya laki-laki ini juga tawaf mengelilingi Ka'bah. La yarfa'u qadaman wa la yada'u qadaman, ia tidak mengangkat dan tidak menurunkan kaki kecuali ia membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi urang agamnya waktu tawaf tilawat tak baca. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nyan ke baca ada tawaf ni. Ikut kalau ini macam tu, kau baca tu doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Urang agamnya lain diraga. Aneh. Ge baca selawat. Nah, gekalan oleh Sufyan Ats-Tsuri. Qala qultu lahu, Sufyan berkata, aku bertanya kepadanya, ya hadza innaka qad tarakta tasbih wa tahlil wa aqbilta bis salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, hal indaka fi hadza syai'? Wahai orang ini, kamu sudah meninggalkan tasbih dan tahlil. Nyoba saya tanya, kenapa bukan tasbih, kenapa bukan tahlil yang kamu baca, malah kamu membaca selawat kepada Nabi? Apakah ada sesuatu rahasia padanya? Tanya oleh Sufyan Ats-Tsuri. Qala, laki-laki itu berkata, man anta afakallah, siapa kamu, semoga Allah memberikan afiah padamu. Jadi sebelum dia menjawab, dia bertanya dulu siapa orang yang bertanya. Fakultu ana Sufyan Ats-Tsuri, maka aku berkata, aku adalah Sufyan Ats-Tsuri. Qal, ia berkata, laula annaka gharibun min ahli zamanika ma akhbartuka an hali. Seandainya kamu bukan orang yang gharib. Orang gharib, orang yang asing, artinya aulia Allah. Karena kehidupan aulia itu seperti orang asing, aneh, orang yang aneh, ya. Min ahli zamanika, daripada ahli zaman engkau, ma akhbirtuka an hali, sungguh aku tidak akan menceritakan kepadamu tentang keadaanku. Jadi ini para jemaah, di saat seperti ini diceritakan, ini artinya dua-dua aulia Allah. Karena yang mengetahui perbuatan aulia cuma aulia. Dan aulia tidak akan menceritakan perbuatannya pada selain aulia.
Jadi menyona urang pegah dra aulia tapi dia cerita bak dra ni. Nyan kon aulia Allah, aulia syaitan. Walaupun pakai turban. Aulia Allah itu tidak akan menceritakan apapun kejadiannya kepada kecuali sesama aulia. Menyodra ni mungkin dra aulia sih maka cerita. Nyokon koknya aulia syaitan. Ya. Wala atlaqtuka ala sirri. Nah, dan aku tidak akan menampakkan kepadamu terhadap rahasiaku. Jadi kata orang ini, seandainya Sufyan As-Suri bukan salah satu aulia Allah, Sufyan As-Suri tidak akan tahu bahwa laki-laki itu membaca selawat kepada Nabi Muhammad, karena itu sirnya. Sir laki-laki itu membaca selawat. Summa qala li, kemudian laki-laki itu berkata kepadaku, kharajtu wa waladi hajan ila baitillahil haram. Aku keluar dan ayahku untuk melakukan ibadah haji ke Baitillahil Haram. Jadi beliau menceritakan sebab kenapa beliau membaca selawat. Rupanya beliau punya satu kejadian. Ada satu waktu dulu beliau bersama ayahnya keluar berangkat untuk naik haji. Dua-dua dengan ayahnya. Hatta idza kuntu fi ba'dil manazil marada walidi. Sehingga di saat aku sampai pada satu tempat pemberhentian, ayahku sakit. Dan terus pada tempat kamu piuh, ayah long sakit ke pegah. Faqumtu li'ali uajiluha, maka aku berdiri, artinya aku berhenti untuk mengobatinya. Famainama ana dzata lailah inda ra'sihi id mata waladi aswaddat wajhahu. Maka di saat aku berada pada satu malam, ya, di sisi kepala ayahku, tiba-tiba ayahku mati, kata laki-laki ini. Dalam keadaan iswadda wajahu, wajahnya menghitam. Watenyan wate sakit ayah long rabineh ayah long meninggai ayah long berah. Long kalon wajah hitam. Hitam wajah ayahnya. Fakultu, maka aku kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fajadzabat izari ala wajhihi, maka aku tarik izari ala wajhihi, kain di atas wajah ayahku. Artinya ditutup kain wajah ayahnya dengan kain, wajah yang telah menghitam. Faghataituhu faghalibatni aini. Nah, maka aku tutup wajah ayahku, maka aku pun diserang oleh ngantuk yang sangat kuat. Tengut konyan, legetup wajah ayah yang kaidam, tiba-tiba gopnyan tengut. Fanam tu katanya. Beliau maka aku tidur. Fa idza ana birajulin lam ara ahsanu minhu wajhan. Dalam tidur itu tiba-tiba aku melihat seorang laki-laki, kata beliau. Lam lumpur ke? Genging tidak uragam. Lam ara ahsana minhu wajhan. Aku belum pernah melihat orang yang lebih cakap wajahnya daripada laki-laki itu, yang lebih ganteng daripada laki-laki itu. Wala andifu minhu thauban, dan tidak ada yang lebih bersih daripada pakaiannya. Wala atibu minhu raihan, dan tidak pernah aku melihat orang yang lebih wangi, yang lebih harum bau daripada laki-laki itu. Yarfa'u qadama, laki-laki itu mengangkat kaki, wa yada'u ukhra, dan meletakkan yang lain, hatta nada min walidi, sehingga dia mendekati ayahku. Fakashifal izar an wajhi, maka laki-laki itu membuka kain daripada wajah ayahku. Fa amara yadahu ala wajhi, maka ia melalukan tangannya di atas wajah ayahku, artinya mengusap. Lu tarik ija, gusap wajah ayah gopnya yang kaitam dengan jaro urungnya. Nah, fa abyadat, maka tiba-tiba wajah ayahku berubah menjadi putih. Putih wajah, leh geusap di urungnya. Thumma walla raji'an, kemudian laki-laki ini berpaling pulang. Fata'allaqtu bi thawbihi, maka aku tarik, aku pegang kain laki-laki itu.
pakaian laki-laki itu. Fakultu, maka aku bertanya, ya Abdullah, wahai hamba Allah, man antalladzi manallahu ala waladi bika fi ardil gharbah. Wahai hamba Allah, siapa engkau yang Allah telah menganugerahkan nikmatnya kepada ayahku dengan sebabmu pada negeri yang terasing ini? Qala, laki-laki itu berkata, awama ta'rifuni, apakah kamu tidak mengenal saya? Hananu turilong ke nuragamnya, ana Muhammad ibn Abdullah sahibul Quran. Akulah Muhammad anak Abdullah, pemilik Quran atau orang yang menerima Quran. Artinya kepegah drolong Nabi Muhammad. Hanan durilong nyokulong Nabi Muhammad. Jadi yang mengusap wajah ayahnya sehingga berubah putih Nabi Muhammad. Ama inna waladika wala walidaka kana musarrifan ala nafsihi. Tidakkah kamu tahu bahwa ayahmu adalah orang yang banyak melakukan kezaliman terhadap dirinya? Walakin kana yuksiru salata alayya, tetapi dia banyak membaca selawat untukku. Ayahkah di urung beroakai, tapi lo dah melawat gelung. Drai ko beroakai, tapi kulung cukup lo yang melawat pada Nabi. Falamma nazala bihi manazal istaghasa bi. Manakala dia terjadi apa yang terjadi padanya, dia memohon bantuan kepadaku. Wa ana ghassa wa ghayyasun, sedangkan aku adalah pembantu, orang yang suka membantu, kata Rasulullah, liman aktsara salata alayya, terhadap orang yang banyak membaca salawat untukku. Fantabahtu, kata laki-laki ini, maka aku terbangun. Fa idza wajhu abi abyad, maka benar wajah ayahku telah berubah menjadi putih. Nyo penyebab kenapa laki-laki itu selalu membaca selawat kepada Nabi sehingga di waktu tawaf, karena beliau sendiri menyaksikan, melihat satu peristiwa yang besar, bahwa ayahnya yang jahat, yang di saat meninggal berubah wajahnya menghitam, bisa memutih kembali dengan berkat banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang banyak berselawat kepada Nabi Muhammad untuk menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kita tutup pengajian dengan membaca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.